Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa nusalli wa nusallim ala Rasulil Karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua kenikmatan, karunia dan anugerah yang telah Allah berikan kepada kita. Yang rasa-rasanya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala tidak pantas bagi kita apabila kita tidak bersyukur atas semua kenikmatan yang telah Allah cucurkan kepada kita. Bahkan seandainya kita mencoba menghitung semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, niscaya sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa menghitung kenikmatan yang Allah berikan tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini banyak sekali. Dan tentunya kenikmatan yang paling besar yang Allah berikan kepada seorang hamba tidak lain dan tidak bukan adalah kenikmatan iman dan Islam, nikmat taufik dan hidayah yang Allah berikan kepada hambanya. Yang mana nikmat ini tidak Allah berikan kepada setiap orang, kepada setiap hambanya, akan tapi Allah berikan kepada hamba-hambanya yang Allah kehendaki saja. Bahkan manusia yang paling utama, yang paling sempurna, Nabi Muhammad SAW tidak bisa memberikan nikmat tersebut kepada paman tercinta. Oleh karena itu, ikhwati fillah jamaah sekalian, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu besarnya nikmat hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala ini, yang mana sampai saat ini, di waktu ini masih mengetuk hati kita, menggerakkan anggota tubuh kita untuk sama-sama menghadiri kajian yang insya Allah akan senantiasa dicucurkan oleh Allah rahmatnya. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita, kepada suri tauladan kita, kepada uswatun hasanah kita, contoh terbaik kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh terbaik dalam hal apa? Dalam semua aspek kehidupan kita. Bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua kita? Bagaimana cara adab-adab kita dalam menuntut ilmu? Bagaimana cara kita mendidik anak-anak kita? Bagaimana cara kita bermuamalah, bertijarah, berniaga, berdagang? Semuanya telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dan pastinya Nabi Muhammad SAW adalah contoh terbaik bagi kita bagaimana cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah hanya dengan mengikuti contoh dari baginda Nabi Muhammad SAW, maka amal ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Tampaknya sudah sangat lama ya kita tidak berjumpa di sini ya. Sudah 1 tahun lebih ya. Semoga masih ingat ya. Karena berbagai sebab ya, alhamdulillah baru kita bertemu kembali. Dan seyogianya pada hari ini yang seharusnya tampil di sini adalah Ustadz Dadan LC hafizahullah taala. Akan tetapi karena qadarullah beliau Allah sedang uji dengan sakit, maka beliau meminta tolong untuk menggantikan posisi beliau di sini. Dan semoga kita berdoa sama-sama, semoga Allah segera angkat penyakit beliau dan penyakit semua kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah, rahimani Allah wa iyyakum. Sebagaimana telah kita sampaikan di judul materi,
yaitu tentang adab-adab etika bermedia sosial atau bersosial media atau apapun itulah namanya. Nah, banyak sekali sebetulnya adab-adab atau sunnah-sunnah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mungkin belum kita sampaikan. Akan tetapi mungkin ada pertanyaan, kenapa judul ini dipilih untuk kita sampaikan kepada hadirin sekalian pada hari ini? Jemaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, sebagaimana kita ketahui di zaman serba milenial seperti ini istilahnya, itu peranan media sosial atau sosial media itu sudah sangat-sangat penting sekali. Jangankan anak-anak kecil, anak atau orang-orang yang muda, bahkan sekarang kakek-kakek pun sudah main WhatsApp, update status Instagram, update kegiatan di Facebook dan lain sebagainya. Bahkan anak-anak kecil sekarang dengan bangganya memamerkan apa-apa yang dia miliki di sosial media, yang mana kesemua ini bisa jadi menjadi hal-hal yang terlarang apabila melanggar koridor-koridor syariat. Dan banyak yang ingin kita sampaikan dalam hal ini karena media sosial ini sifatnya sama saja dengan kehidupan kita di dunia nyata. Karena sebagian orang beranggapan ketika dia di media sosial, dia bebas melakukan apapun, baik itu ingin bercanda, berbohong, ingin mengupload foto-foto yang membuka aurat, ingin mempertontonkan atau memperlihatkan sesuatu yang mengundang syahwat dan lain sebagainya, mereka anggap biasa. Karena apa? Karena mereka menganggap media sosial atau sosial media itu berbeda dengan kehidupan nyata. Padahal media sosial ini sama saja dengan kehidupan nyata kita. Apabila kita berbohong, maka bagi kita dosa. Kalau kita berbuat kebaikan, menyebarkan nasihat-nasihat kebaikan, maka insya Allah bagi kita pun apa? Pahala. Begitupun hal-hal lainnya, kebaikan atau keburukan yang kita lakukan. Nah, ikhwati fillah, di sini ada nasaihil majmu'at lil qurbat, atau ada beberapa nasihat tentang bagaimana cara kita beradab, beretika ketika di media sosial secara umumnya. Yang mana mungkin banyak di antara kita yang mungkin kadang-kadang sudah pernah belajar, sudah ikut majelis ta'lim, akan tapi apa kadang-kadang share-sharenya, postingannya masih banyak membuat dia terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Yang mana ini sangat penting sekali, karena setiap harinya mungkin di antara kita lebih banyak menyentuh gadgetnya daripada mushaf Al-Qur'annya. Dan ini sangat penting sekali. Makanya kita katakan adab tentang media sosial ini adab-adab yang sangat urgent sekali di zaman sekarang ini. Tapi ikhwati fillah, yang pertama adab tentang bermedia sosial, yaitu yang pertama ahyul haqqi bidzikri. Ahyul haqqa bidzikri, atau hidupkanlah kebenaran dengan mengingatnya. Kurang lebih seperti itu. Hidupkanlah kebenaran dengan cara mengingatkannya. Dan di sini menghidupkan kebenaran itu banyak sekali caranya. Hidupkan kebenaran. Dan media sosial ini ikhwati fillah sekalian, menjadikan kadang-kadang kita yang jauh serasa menjadi dekat, dan yang dekat bertetangga dengan kita, keluarga kita, anak-anak kita kadang-kadang serasa menjadi jauh. Karena apa? Setiap orang di rumah kita kadang-kadang main gadget, main HP. Sehingga apa? Meskipun kita melihat orang wujudnya, tapi hati, perasaan apa? Serasa jauh. Karena di rumah apa? Sibuk masing-masing. Dan orang yang jauh pun serasa menjadi dekat karena adanya media sosial. Yang pertama yaitu menghidupkan kebaikan dengan cara mengingatkannya. Apa maksudnya di sini? Yaitu hendaklah kita senantiasa mengingatkan saudara-saudara kita kepada kebaikan, baik itu dalam bentuk hal-hal yang sederhana seperti misalkan hanya sekedar mengingatkan jadwal kajian, atau mengingatkan waktu sholat saja, hal sederhana. Misalkan ada teman dulu yang rajin setiap harinya, itu kalau setiap hari kerjaannya hal sederhana aja, awalnya kita remehkan, ngapain nih orang kan, tapi lama-lama masya Allah bermanfaat sekali.
cuman posting aja. Setiap harinya jadwal waktu sholat untuk wilayah Jakarta. Besoknya lagi seperti itu, dan setiap hari. Dan ternyata dari hal-hal kecil itu tanpa dirasakan, setiap orang yang mengingat, mengetahui jadwal tersebut, insya Allah akan mengalir pahala bagi dia. Termasuk diantaranya mengingatkan jadwal kajian, memposting jadwal kajian, termasuk pahala juga. Setiap orang yang datang disebabkan postingan yang kita kirim, share-sharean yang kita kirim, itu insya Allah akan menjadikan pahala buat kita. Nah, tugas kita adalah di media sosial ini bagaimana kita menjadikan media sosial ini hujjatan lana la hujjatan alaina, menjadi hujjah bagi kita di akhirat nanti. Bukan hujjah yang akan menarik kita ke keburukan, ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Terlalu banyak keburukan yang kita lakukan di media sosial. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wala taqfu fima laysa laka bihi 'ilm, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula." Sungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati itu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban nantinya. Apa yang kita lihat, apa yang kita bicarakan, apa yang kita dengarkan, apa yang kita pikirkan, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban, meskipun itu lewat media sosial. Nah, bagaimana kita banyak-banyak mengingatkan kebaikan di media sosial? Karena kadang-kadang di antara kita itu kalau misalkan di media sosial itu lebih apa? Lebih nyaman, lebih pede mengingatkan saudara kita daripada mengingatkan secara langsung. Apalagi misalkan yang diingatkan orang tua atau orang yang lebih tua, tetangga yang lebih tua. Kalau biasanya lewat media sosial itu lebih nyaman, lebih mudah. Akan tapi berbeda kalau misalkan kita bermuamalah dengan langsung. Nah, bagaimana cara kita menjadikan media sosial ini sarana yang menjadikan tabungan akhirat buat kita, jangan justru sebaliknya. Atau misalkan kita mengingatkan tentang apa? Besok puasa Senin Kamis, jangan lupa. Itu hal-hal sederhana. Karena banyak juga saudara-saudara kita yang seperti itu. Atau mengingatkan misalkan bulan ini tanggal 13, 14, 15 Hijriah bertepatan pada tanggal sekian Masehi. Bagi yang ingin puasa silahkan. Atau mengingatkan jadwal zikir pagi petang. Mengirim-ngirim faidah-faidah postingan daripada masyayikh-masyayikh, para asatid. Enggak. Itu lebih ahsan bagi kita daripada postingan-postingan kita yang mungkin kurang bermanfaat. Agar apa? Agar media sosial yang kita miliki menjadikan hal yang bermanfaat dan menjadikan pahala buat kita. Itu yang pertama. Taib, yang kedua. Yang kedua adalah amitul batil bitarki. Apa artinya? Matikanlah kebatilan atau kemungkaran dengan cara meninggalkannya. Matikanlah kebatilan atau keburukan dengan cara meninggalkan kebatilan itu. Tinggallah kebatilan dengan cara meninggalkannya. Nah, kalau tadi sebelumnya tentang kebaikan, kita diperintahkan untuk banyak-banyak membagi-bagi tentang kebaikan, baik itu tentang nasihat, mengingatkan tentang bacaan Al-Quran, zikir pagi petang dan sebagainya. Begitupun dengan keburukan. Kalau misalkan di grup kita, biasanya di grup, baik itu di Facebook atau di WhatsApp atau di Telegram, itu ada kawan-kawan kita, saudara kita yang sedang mengingatkan kebaikan, maka hendaknya kita apa? Dukung, kita semangati agar apa? Agar kawan-kawan lainnya, suasana di grup tersebut pun menjadi apa? Lebih semangat kepada kebaikan. Begitupun dengan keburukan. Ketika ada di antara saudara-saudara kita mungkin yang memposting hal-hal yang tidak pantas atau gambar-gambar yang membuka aurat lainnya sebagainya, maka apa? Hendaknya kita meninggalkannya. Jangan justru kita kasih komen-komenan. Karena ada beberapa grup ya. Kadang-kadang kita namanya grup, tidak semua adalah isinya ikhwan di dalam masjid ini semua yang ikut kajian. Pasti banyak grup ya, ada grup jual beli, ada grup misalkan pendidikan, grup para guru, grup kantor lain sebagainya, yang mana isinya di dalamnya itu apa? Bermacam-macam atau heterogen. Dan tidak semua istilahnya mengerti tentang agama, tentang bagaimana hukum-hukum di media sosial.
Itu kadang-kadang di antara saudara-saudara kita masih banyak yang memposting hal-hal yang diharamkan, atau mungkin memposting hal-hal yang membuka aurat atau lain sebagainya. Yang mana hal ini hendaknya apabila ada yang memposting hal tersebut, mengirimkan hal tersebut, hendaknya apa? Kita tinggalkan sembari seandainya kita bisa menasihati orang tersebut. Tapi jangan juga menasihati dengan cara apa? Dengan cara sorahatan atau langsung di grupnya, karena itu namanya bukan menasihati, sama aja apa memancing kita ya. Sebagaimana perkataan Imam Syafi'i rahimahullah taala, apa kata beliau? Apabila ada orang yang menasihatiku dikala aku sendiri, maka sungguhnya dia telah menasihatiku. Dan apabila ada orang yang menasihatiku dikala keramaian atau di depan umum, maka sungguhnya dia telah tidak menasihatiku. Jadi seperti itu cara kita menasihatinya, jangan langsung di grup. Meskipun kadang-kadang ada omongan, ada perkataan seperti ini, lah dia kan mulainya di grup, ya kita selesaikan di grup juga, jangan juga. Karena banyak ya hal-hal seperti itu. Kadang-kadang justru misalkan kita sampaikan, kita nasihati dia di grup, kadang-kadang dia merasa apa? Tersinggung, merasa sakit hati. Karena apa? Merasa dipermalukan. Lebih-lebih apa? Ternyata yang memposting, yang mengirimkan hal tersebut adalah misalkan orang tua, orang yang dianggap dan lain sebagainya. Karena bagi dia, kiriman yang dia kirimkan, dia merasa bahwasanya itu adalah suatu kebenaran, suatu kebaikan. Dan bagi kita, itu adalah sesuatu hal yang tidak baik. Dan setiap kepala pasti berbeda-beda. Dan bagaimana cara kita menasihatinya? Bukan jangan seperti ini. Kadang-kadang misalkan kita ikut grup apapun itulah, berbagai macam. Lalu ketika ada di dalamnya postingan-postingan misalkan hal-hal yang tidak ada contohnya, tidak ada contohnya dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada dalilnya, mengada-ngada, atau postingan yang mengarah kepada unsur kesesatan misalkan, atau mengarah kepada yang maksiat, maka apa? Kadang-kadang di antara kita ikhwati fillah seringkali apa coba? Ngaku, siapa yang pernah nih ya? Seringkali apa? Kalau tidak suka live grup atau keluar grup, ada nggak yang gitu pernah? Dan pertanyaan dari kita, apakah itu adalah solusi bahwasanya dengan kita keluar grup, orang-orang yang melakukan perbuatan batil, perbuatan mungkar tersebut di grup itu akan berhenti mengirimkan hal-hal yang mengirimkan hal-hal apa? Hal-hal yang berdosa, hal batil. Tidak jaminan. Pernah ya, ini anak juga sebetulnya istilahnya saya pribadi sebelumnya juga pernah melakukan hal tersebut. Ketika dulu di Saudi Arabia, ketika kita menjadi petugas haji, pembantu para jamaah haji, tugas resmi dari pemerintahan Indonesia. Nah, yang mendapatkan tugas ini tidak hanya mahasiswa saja, akan tapi apa? Ada juga para pekerja-pekerja yang sedang bekerja di Saudi Arabia, saudara-saudara kita. Sehingga semua yang bekerja di sana dalam satu grup itu digabungkan. Dan sebagian dari mereka masih adalah orang-orang yang awam. Sehingga apa? Di grup itu, kalau misalkan ada istilahnya mengirim emoji, ada emoji ya, gambar-gambar gitu. Kalau kita misalkan hanya mengirimkan jempol saja atau anggota tubuh saja, kalau mereka enggak, kadang-kadang langsung seluruh tubuh. Nah, seluruh tubuhnya ini kadang-kadang bukan seluruh tubuh yang diperbolehkan, hal-hal yang membuka aurat, dan ini haram pastinya. Langsung apa? Kawan-kawan mahasiswa beramai-ramai live group. Setelah keluar, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, kita masih ingat. Ada yang mengingatkan kita ketika itu. Ya akhi, kalau antum keluar, siapa lagi yang mengingatkan mereka? Setelah itu apa? Dimasukkan. Dan alhamdulillah atas hikmah nasihat dari kawan tersebut, setiap ada yang mengirimkan sesuatu yang batil atau yang mungkar, kita ingatkan terus. Dan akhirnya lama-lama dia malu juga. Dan kita juga kompak sama teman-teman. Kalau ada yang mengirimkan keburukan, apa? Kita nasihati. Di grup tidak masalah, ya akhi tolong dihapus, ya akhi tolong dihapus. Kalau yang mengirimkan sampai 5 orang, 10 orang, juga dia lama-lama dia akan menjadi apa? Malu. Itu sedikit banyaknya cara kita apa? Menghilangkan atau meninggalkan keburukan. Bukan hanya diam saja. Karena akan menjadi pertanggungjawaban bagi kita apabila kita diam saja, padahal kita termasuk penghuni grup tersebut misalkan. Dan keluar dari grup itu bukan solusi bagi semuanya. Bisa jadi kita keluar, akhirnya dia semakin apa? Bebas, semakin enak. Wah, fulan gak ada lagi yang nasihatin nih, bebas kirim apa aja.
kirim yang joget-joget, lagu-lagu lah, dan lain sebagainya, bebas. Ya. Jadi kita pikirkan apa? Bagaimana caranya kita tinggalkan kebatilan atau kemungkaran agar apa? Agar bukan hanya kita saja yang terkena kemungkaran tersebut, agar semua saudara-saudara kita yang berada di grup tersebut terhindar dari segala bentuk kemungkaran. Ya, itu adalah yang apa? Yang kedua, matikanlah apa? Kemungkaran dengan cara meninggalkannya, dengan cara kita hindari segala bentuk apa? Kemungkaran tersebut, apapun itu bentuknya. Yang kedua. Lalu yang ketiga, tajannub as-suwar bisyi'atil muharramah. Artinya apa? Jauhi gambar-gambar yang diharamkan, yang dilarang. Jauhi gambar-gambar yang dilarang. Dan gambar-gambar yang dilarang ini banyak sekali ya contohnya. Di antaranya para ulama melarang kita mengirimkan misalkan gambar-gambar makanan yang mana di dalamnya tidak ada tujuan apa untuk berjual beli. Misalkan status kita, postingan kita tentang apa? Misalkan tentang ayam goreng. Kalau tujuannya hanya untuk pamer saja, maka itu tidak boleh. Berbeda kalau kita jualan. Misalnya kita gambar ayam goreng, mangga 15.000 rupiah misalkan. Itu berbeda judulnya dengan apa postingan kita ketika kita memamerkan makanan. Atau misalkan kita lagi jalan-jalan dengan saudara kita, jamaah masjid Ibnu Taimiyah misalkan, lagi ngumpul jalan-jalan misalnya ke Pangandaran, bakar-bakar ayam, lalu diposting di grup. Faedahnya apa buat penghuni grup? Kerasa bagi mereka ayam bakarnya? Enggak kan? Baunya juga enggak. Yang ada hatinya sakit. Udah nggak diajak, nggak dibagi lagi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berbagi makanan, bukan berbagi foto atau video makanan. Makanya kalau misalkan ada hal-hal seperti itu yang membahagiakan, baik itu makanan dan lain sebagainya, barang kita, hendaknya tidak perlu kita pamerkan di grup. Karena kalaulah istilahnya ada kebaikan di dalamnya, kita yakin hal-hal seperti ini lebih banyak mengandung apa? Keburukan. Postingan itu baru tentang makanan, belum lagi tentang hal-hal yang diharamkan. Sebagai contoh apa? Misalkan kita mengirim apa? Emoji wanita yang bukan mahram, yang mana kadang-kadang dia tidak berhijab, atau bahkan kadang pakaiannya hanya pakaian yang sangat pakai dalaman saja istilahnya, kata kasarnya seperti itu. Bayangkan, ada tidak yang seperti itu? Ada. Bukan hanya laki-laki, bukan hanya perempuan, laki-laki pun ada. Laki-laki yang mengirimkan postingan seperti itu. Sebetulnya ini media sosial ini yang sering juga ya bermain. Itu adalah pihak kaum Hawa ya, yang mereka harusnya lebih lagi mengetahui hal ini. Nah, itu baru makanan tadi, apalagi tentang gambar-gambar, video-video yang ada di dalamnya yang diharamkan. Contoh apa? Emoji-emoji yang diharamkan. Termasuk diantara misalkan, kadang-kadang kita sering iseng ya diantara teman-teman semua. Kita punya teman-teman yang mungkin memiliki sifat atau fisiknya yang unik. Ada fotonya yang unik. Misalkan lagi apa? Gigit jagung. Dapat fotonya sama kita. Kita bikin apa? Emoji. Ada yang pernah seperti itu ya? Ada di antara teman-teman. Lalu kita posting. Setiap ada teman yang berkelakuan aneh, lucu, kita kirimkan. Hahaha, sambil ada tulisan lainnya apa? Tanpa seizin sang pemiliknya. Yakin kita dapat pahala kayak gitu? Yang ada dapat apa? Dosa. Sekalipun orangnya tertawa, orangnya senang, tidak marah, itu belum tentu tanda hatinya ridha atau ikhlas terhadap apa yang kita lakukan. Hindari hal seperti ini. Sekarang kita kasih gambaran, seandainya bapak kita, adik kita, ibu kita, adik perempuan kita, anak kita, fotonya dijadikan emoji dengan kondisi yang tidak baik bagi kita, kita suka ridho seperti itu. Kalau emang ridho dan ikhlas mah enggak. Apalagi posisinya misalkan tidak berpakaian yang sempurna, boleh dijadikan emoji.
emot dan lain sebagainya. Sekarang itu semuanya serba gampang. Foto dijadikan emoji, gambar dijadikan postingan-postingan. Itu baru bentuk emoji. Belum lagi postingan yang diharamkan, misalkan mengirimkan video yang ada videonya bagus kadang-kadang. Misalkan tentang nasihat, tentang bagaimana orang-orang yang cacat itu masih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak ya, sering ya kita lihat video ya. Agar kita bersyukur. Ini loh orang cacat masih bisa menghafal Al-Qur'an. Ini orang cacat masih semangat dalam sholat. Akan tapi apa? Dalam video tersebut diiringi dengan alunan apa? Musik. Baik videonya, kebaikan. Akan tapi apa? Di dalamnya pun ada hal yang Allah haramkan, yaitu apa? Mendengarkan musik. Ya meskipun di sini ya dikatakan para ulama ada yang berbeda pendapat tentang haramnya musik. Akan tapi kami mengambil pendapat yang bahwasanya musik itu haram. Agar lebih kehati-hatian. Karena meskipun ada kebaikan di dalamnya, mudaratnya akan lebih banyak di musik ini. Pasti. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berkata, jangankan di musik, khamr saja, minuman keras yang memabukkan, kata Allah apa? Ada manfaatnya. Tapi mudaratnya lebih besar, apalagi hal yang lainnya. Dan ini termasuk musik. Dia mengirimkan suatu kebaikan, nasihat buat kita agar kita bersemangat, lebih bersemangat dalam sholat, dalam membaca Al-Quran, dalam berinfak. Akan tapi apa? Diiringi dengan sesuatu yang diharamkan. Kasihan. Pahala dapat, nanti ketutup lagi dengan musiknya, dosanya. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala sudah jelas, wala talbisul haqqo bil batili wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun. Janganlah kalian campur adukan kebaikan dan dengan keburukan. Wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun. Nanti keburukannya itu akan tertutupi. Orang akan asik apa mendengarkan musiknya. Ini yang berkata siapa? Apakah Abu Jahal atau Abu Lahab? Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti. Itu hukum Allah. Allah yang menciptakan kita. Allah menjadikan sunnatullah bagi kita seperti itu ya, seperti itu. Makanya kalau kita ingin posting kebaikan, postingannya secara totalitas. Jangan bagus iya tapi ya laguna wios lah. Ngan sakedik gitu. Sama dosa. Atau kita kirimkan postingan, tiba-tiba ada apa? Ada orang yang membuka auratnya di sana. Ya jangan, tutupi. Kalau bisa edit dulu. Jangan ujuk-ujuk tiba-tiba dapat kebaikan langsung share. Jangan apa istilahnya? Latah lah. Jangan suka latah. Kalau misalkan ada kebaikan, lihat dulu, baca-baca dulu, ada tidak yang salah di sana. Harus kita apa? Tabayun dulu. Kita lihat. Jangan asal latah share. Hati-hati. Segala sebuah keburukan yang kita posting di media sosial semuanya akan Allah minta pertanggung jawaban. Bahkan dalam surat Yasin yang ma'ruf sekali apa kata Allah Subhanahu wa taala? Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari nanti, pada hari perhitungan nanti akan kami bungkam mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum, dan akan kami suruh bicara tangan-tangannya dan kakinya akan menjadi saksi atas perbuatan mereka. Jadi jangan harap kita di akhirat nanti kita akan merasa selamat. Kita akan merasa bisa bebas dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kita nanti Allah tanya, kita akan diam saja. Nanti Allah tanya, kita tidak akan berbicara. Tapi apa? Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Tangan kita yang berbicara, kaki kita yang menjadi saksi, mata kita yang menjadi saksi, mulut kita menjadi saksi, telinga kita menjadi saksi atas perbuatan buruk kita. Dan semuanya sama, baik kehidupan nyata maupun di media sosial. Ketika kita melakukan kebaikan maka kita pahala, dan kita melakukan perbuatan dosa maka itu pun dosa juga. Jadi jangan bermudah-mudahan di media sosial, justru lebih sulit lagi. Kadang-kadang video sebentar, lihat, sama saja kita melihat dunia nyata, baik itu di YouTube, di Instagram, meskipun hanya sekedar iklan. Karena kadang-kadang sering ya kita dibuat kesal, misalkan di aplikasi contoh YouTube atau aplikasi misalkan, jangan kan YouTube ya, kalau YouTube wajar, aplikasi yang umum, apapun ada di sana. Ini tidak. Ada pengalaman sebuah Ustadz Kabir istilahnya. Beliau apa? Beliau punya aplikasi sholat, dan aplikasi ini tidak seperti kita ya, mungkin seperti Anal ya, sukanya yang gratisan. Beliau enggak, beli aplikasi yang pro, yang mahal. Ternyata apa? Masih saja ada iklan yang seperti itu. Bayangkan, ini aplikasi sholat loh, agar kita mengetahui waktu sholat. Masih ada yang seperti itu, sudah bayar pula. Apalagi yang gratis,
Apalagi yang aplikasi-aplikasi umum lainnya, lebih banyak lagi kemungkinan hal-hal dosa yang akan kita lihat. Dan ikhwati fillah, di antara dosa-dosa yang tidak Allah Subhanahu wa taala ampuni, sebagaimana kita tahu ada dosa-dosa yang tidak Allah ampuni. Dan pastinya kita semua tahu dosa apa itu? Dosa syirik. Allah tidak akan mengampuni dosa tersebut sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Maka dalam hadis Nabi SAW bersabda kepada para sahabatnya, "Wahai sahabatku, sungguhnya ada dosa yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak ampuni dosa tersebut." Wahai Rasulullah, dosa apa kayak gitu? Maka riwayat lain mengatakan, "Kullu ummati mu'afa illal mujahirin." Artinya apa? Ada suatu dosa yang mana dosa tersebut apabila seseorang melakukannya maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuninya selain dosa syirik. Ada yang tahu dosa apa itu? Ada yang tahu? Al-mujahirin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati mu'afa illal mujahirin." Setiap umatku akan mu'afa, dimaafkan, diampuni kecuali apa? Al-mujahirin, bukan al-muhajirin ya. Al-mujahirin. Al-mujahirin itu artinya apa? Orang yang suka menampakkan. Artinya di sini apa? Orang yang menampakkan perbuatan dosa dia. Orang yang dengan bangganya memamerkan perbuatan dosa dia. Kalau istilahnya dikatakan kita kepepet, dalam keadaan yang sangat kepepet ingin berbuat dosa, maka lakukanlah sendiri saja. Jangan apa? Ajak-ajak orang lain untuk menikmati dosa yang kita rasakan. Hati-hati. Termasuk diantaranya orang-orang yang senantiasa mengirimkan, memposting tentang keburukan dosa. Misalkan dengan bangganya dia datang ke suatu hajatan yang dimana di dalamnya ada hal-hal yang diharamkan, berjoget ria, bernyanyi. Dalam hadis dikatakan bahkan apa? Kata Nabi, seseorang yang pada malam harinya dia berbuat dosa besar dosanya, entah dosa apalah itu. Lalu apa? Atas rahmat Allah Subhanahu wa taala Allah telah ampuni dia. Di pagi harinya dosanya telah Allah tutupi, Allah ampunkan dia. Ternyata apa? Paginya dia bangga. Aku tadi malam ke sana loh joget. Aku tadi malam ke sana loh nonton sesuatu sama teman-temanku. Akhirnya apa? Allah tuliskan bagi dia lagi dosa yang lebih besar. Makanya para ulama kata para ulama berkata, kata mereka apa? Di antara hikmah kenapa al-mujahirin, orang yang menampakkan perbuatan dosanya, orang yang berbangga dengan perbuatan dosanya, itu tidak akan Allah ampuni karena apa? Karena dia salah satunya adalah meremehkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pada Allah Subhanahu wa taala ada zat yang maha pengampun segala dosa-dosa. Bahkan kalau hanya dosa kecil, dengan perbuatan baik pun insya Allah perbuatan dosa kita akan Allah ampuni. Akan tapi apa? Dia dengan bangganya mengumbar dosa-dosa yang telah dia lakukan. Padahal Allah telah mengampuni, Allah telah tutupi dosa dia. Dengan bangganya dia bercerita, dengan bangganya dia kirimkan lagi. Misalkan ada seseorang yang malamnya dia bermabuk-mabukan, bermain wanita. Tidak usah kita jelaskan selanjutnya. Bangganya dia malam, tidak ada yang tahu, keluarganya, saudaranya, tetangganya, orang-orang di media sosialnya. Lalu paginya apa? Dengan bangganya dia kirimkan video tersebut ke grup. Dia jadikan status di WhatsApp. Pada Allah Subhanahu wa taala malamnya sudah ampuni. Sehingga apa? Dosa tersebut bukan menjadi dosa yang kecil lagi, menjadi dosa yang sangat besar. Maka dikatakan kata Nabi tidak akan diampuni. Dan ternyata mungkin di antara kita ada yang baru tahu bahwasanya ada dosa yang tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala selain dosa syirik. Hati-hati. Makanya dengan perbuatan dosa hati-hati. Jangan bangga kita berbuat dosa, jangan bangga. Kemarin aku loh. Misalkan saya loh, kemarin berbuat begini-begini. Kemarin saya membohongi fulan dan dia kebohongin. Kita tertawa bersama-sama. Atau kita postingkan. Kita bohongin dia, misalkan ambilkan di sana sesuatu. Lalu diambil tidak ada, kita tertawa, kita kirimkan. Dosa. Hati-hati.
bisa jadi menjadi sebuah dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Makanya ibarat kata kalau kita punya dosa, kalau bisa sendiri aja udah, jangan disebar-sebarkan. Dan kalau kita posting pun harus lebih jeli dan teliti lagi. Takut-takut kita termasuk orang yang al-mujahirin, orang yang menampakkan perbuatan dosa, dan ini bukan sesuatu yang remeh dan kecil. Ya. Dan tentang dosa ini sangat luas sekali, termasuk diantaranya hal yang diharamkan, yang mungkin bagi kita hal yang biasa. Contoh apa? Kecintaan kita terhadap anak istri kita. Enak ya, lagi jalan-jalan sama istri, lagi sama anak, foto. Atau anak lagi lucu-lucunya berapa bulan, lagi baru jalan, kita foto sama istri, selfie bareng. Ternyata apa? Niatnya cuma satu, ingin mungkin memamerkan kebahagiaan saja. Akan tapi apa? Di mata orang lain belum tentu hal serupa. Bagi kita mungkin hanya ingin memperlihatkan bahwasanya kita sedang jalan-jalan ke tempat ini. Tapi bagi orang lain, misalkan anak gadis kita, istri kita, yang mungkin kita pamerkan, dan ternyata bagi orang yang melihat postingan tersebut itu adalah sesuatu yang luar biasa. Artinya apa? Tergerak nafsunya. Kalau nafsunya bangkit karena melihat foto daripada apa? Atau video dari keluarga kita. Lalu fulan tersebut yang nafsunya bangkit tersebut, lantas apa? Dia tidak kuat dan melakukan perbuatan dosa. Kira-kira dapat pahala nggak orang yang posting? Pasti enggak. Dosa. Makanya dalam postingan kita, kalau kira-kira misalkan ada anak istri kita yang kira-kira, tidak perlu kira-kira, siapapun itu keluarga kita, maka hendaknya kita hindari. Faedahnya apa? Jangankan postingan seperti itu, Allah Subhanahu wa taala bahkan katakan, kita katakan tadi, namanya minuman keras arak pun Allah katakan ada manfaatnya. Tapi apa? Mudaratnya jauh lebih banyak, apalagi hal seperti ini. Tahu faedahnya apa? Memamerkan anak istri kita. Orang lain pun punya. Kalau hanya untuk memamerkan anak yang cantik, anak yang ganteng, kalau Allah tidak menjadi dosa, takut-takut menjadi apa? Penyakit ain. Karena bahaya juga penyakit ain ini. Bukan dikatakan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling banyak menyebabkan kematian pastinya setelah takdir Allah Subhanahu wa taala ajal, yaitu apa? Penyakit ain. Dan ain ini adalah pandangan mata yang mana berisikan ketidaksukaan, hasad, dengki. Seperti itu kurang lebih maknanya, agar mudah dipahami. Dan ini bahaya sekali postingan-postingan seperti ini. Makanya postingan tentang keluarga kita yang tidak penting mending gak usah. Kalaulah ada untuk di anggota keluarga saja yang istilahnya mahram bagi kita, yang halal melihat gambar-gambarnya, maka silahkan. Kalau tidak, buat apa? Misalkan grup umum, kita postingkan anak istri kita lagi jalan-jalan, buat apa bedanya? Orang nyimpen foto anak istri kita, yang ada dosa buat dia, tiap dia ngeliat dosa. Begitupun anak istri orang lain yang kita simpen, ngapain? Kita nyimpen foto istri orang, ngapain? Kita lihat dosa. Anak orang kita lihat, ngapain? Dosa, nggak ada faedah. Makanya hati-hati postingan seperti ini. Takut-takut menjadi perbuatan yang menjerumuskan bagi kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang ketiga. Yang keempat, tajannubil jidal ghairu mufidun. Artinya apa? Jauhi yang namanya jidal itu apa bahasa Indonesia? Debat atau dan sejenisnya yang tiada bermanfaat. Bahkan para ulama terdahulu, para salafus soleh, mereka itu ketika ada as-sufaha atau orang-orang yang istilahnya orang-orang yang bodoh, yang hanya bisa bicara saja, ketika mengajak duel debat dengan para ulama, bukan mereka ladenin, mereka tinggalkan. Karena apa? Tidak ada faedahnya berdebat dengan orang ini. Beda tujuan kita, beda arah. Yang satu Masya Allah kitabnya banyak, Al-Qurannya sudah hafal, hadisnya ribuan. Yang satunya apa? Cuman hafalnya apa? Facebook dan Instagram saja. Tidak nyambung. Dan hanya membuang-buang waktu. Dan ini berbagai bentuk daripada apa? Perdebatan. Bentuk-bentuk perdebatan diantaranya ada perdebatan misalkan, meskipun posisi kita ketika itu dalam keadaan apa?
benar. Kalau kira-kira kita misalkan kita lanjutkan, orang ini hanya bersikeras terhadap pendapatnya saja, maka tinggalkan. Beda lah ya orang yang kadang-kadang orang yang kritis mencari kebenaran dengan orang yang kritis hanya apa? Mempertahankan istilahnya pendapatnya, itu beda. Kayak kalau kita kira-kira misalkan kita berdebat dengan orang, baik itu di media sosial atau dunia nyata, yang kira-kira misalkan dia hanya bertanya kita hanya sekedar menguji, oh kenapa sih kalian nih jenggotnya panjang-panjang gitu, kita jelaskan ternyata dia hanya ingin mempertahankan pendapatnya saja, tinggalkan. Kecuali misalkan kira-kira ada kemungkinan bagi dia orang ini pertanyaannya, keinginan dia berdebat dengan kita untuk apa? Ingin mengetahui kebenaran. Kadang-kadang orang yang begini yang mempertahankan pendapatnya, biasanya kalau bertanya atau mengajak berdebat, biasanya suka memberikan pertanyaan yang apa? Membuat kita mati kutu istilahnya, mensekak kita istilahnya. Biasanya seperti itu, dan ini tolong dihindari. Meskipun itu di media sosial. Makanya kita katakan tadi media sosial ini sifatnya sama dengan dunia nyata, tidak berbeda. Kalau kita merasa mungkin kita sudah meninggalkan debat di dunia nyata seperti ini, misalkan Bapak DKM misalkan berdebat dengan apa? Para jamaah sekalian di sini misalkan. Kita merasa sudah tidak meninggalkan hal tersebut. Akan tapi apa, di media sosial kita tetap berdebat sama aja. Ketika rapat biasa aja, tapi ternyata di grup apa? Rame, ngapain? Sama aja sifatnya. Di media sosial maupun dunia nyata, itu sama aja. Makanya misalkan ada perdebatan, hendaknya kita hindari. Kalau kata kasarnya kata orang apa? Yang berakal ngalah. Artinya apa? Yang berpikir yang mengalah. Karena apa? Meskipun kita kebenaran, dampak buruknya kadang-kadang apa? Bagi penduduk grup tersebut, bagi orang-orang yang di dalam grup tersebut. Jadi ikut-ikutan. Kadang-kadang misalkan begini, ada orang yang membuat sebuah postingan yang mana postingan tersebut mengunsur kepada sesuatu kesesatan atau sesuatu yang tidak ada contohnya dari bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Niat kita mengingatkan, menegur, orangnya tidak suka, tidak terima. Lalu apa? Akhirnya terjadilah jidal atau debat di grup tersebut. Kalau kita tinggalkan, kadang-kadang orang pun, oh ya sudahlah, yang tidak mengerti. Justru kalau kita apa? Lanjutkan, kadang-kadang semakin banyak lagi orang-orang yang apa? Ikut-ikutan. Oh benar kau pun dan lain sebagainya. Makanya misalkan kira-kira ada maslahat di dalamnya, kita berdebat tidak apa-apa. Kalau Allah hanya menimbulkan mudarat wal ahsan, mending kita tinggalkan saja. Dan ini lebih utama, karena penghuni grup itu biasanya berbeda-beda. Meskipun kita sudah merasa dalilnya Al-Quran semua, hadis dari Nabi semua, sunnahnya kita sudah rasa benar apa, akan tapi apa? Bagi orang luar sana, orang awam belum tentu benar. Bisa jadi kita adalah orang-orang yang aneh, yang gharib. Karena di akhir zaman nanti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Fatuba lil ghuraba, orang-orang yang asing ya. Jadi dia merasa asing, justru yang bagi dia sering dia dengar, sering dia lihat justru adalah sesuatu kebenaran. Karena standar kebenaran setiap orang itu berbeda-beda. Maksudnya seperti ini bagi dia. Padahal kebenaran itu semuanya adalah standarnya kebenarannya apa? Al-Quran dan As-Sunnah semuanya. Tapi bagi orang lain beda. Bagi dia yang banyak itu yang benar, yang melakukan ini kebenaran banyak. Atau apa lagi? Bagi dia yang banyak puasa ini dan ini adalah benar, yang tidak melakukan berarti tidak benar. Padahal apa? Bisa jadi puasa tersebut tidak ada contohnya. Bisa jadi sholat ini tidak ada contohnya. Bisa jadi. Bagi orang awam apa? Sholat ini banyak, berarti itu yang benar. Padahal belum tentu. Makanya hal seperti ini lebih baik kita tinggalkan. Karena tidak ada lebih banyak menimbulkan mudarat daripada maslahatnya. Baik. Yang selanjutnya yang ke-5. Waktu sampai jam berapa ini? 10:30 ya. Mudah-mudahan ya. Baik, yang ke-5 adalah tajannub an-nukat alladhi tastahzi'u bid-din wal ashkhas wasyu'ub wal qabail. Kita jauhi hal-hal apa ya artinya? Lebih mudahnya kita jauhi hal-hal yang mana di dalamnya terdapat unsur, jauhi hal-hal yang di dalamnya terdapat unsur mencela
agama, orang, kelompok ataupun golongan. Kurang lebih seperti itu artinya. Jauhi hal-hal yang mana hal tersebut berunsur kepada apa? Ejekan kepada agama, golongan, kelompok, dan perorangan. Hati-hati ya dengan hal-hal yang berisi olok-olokan terhadap agama, perorangan, kelompok, atau suatu kaum. Dan ini apalagi hal-hal yang termasuk yang dalam istilah bahasa Indonesianya apa? Sara ya mungkin ya istilahnya. Seperti itu. Dan ini sangat sensitif sekali. Apalagi berbau agama, kelompok dan golongan. Kalau misalkan kita bahas tentang perorangan, nah kita katakan media sosial sama saja dengan dunia nyata. Dosanya pun sama. Ketika kita mengatakan kata-kata kotor di dunia nyata, dosanya sekian, maka ketika menuliskan kalimat kotor di dunia, di media sosial, maka dosanya pun sekian juga. Ketika kita berbohong di dunia nyata berdosa, maka di media sosial pun tulisan kita yang mengandung dusta pun berdosa juga. Ketika kita melihat yang sesuatu yang berdosa, wanita yang bukan mahram dengan sengaja di dunia nyata berdosa, maka apa? Kita melihat di media sosial pun wanita yang bukan mahram pun apa? Berdosa, meskipun itu hanya sekedar iklan. Sama semua dosanya. Begitupun juga dengan postingan kita. Apalagi tentang ejekan, apalagi namanya media sosial. Sekarang itu lebih mudah lagi. Kalau misalkan kita berbicara sesuatu yang buruk, orang lain itu sulit untuk apa? Menyimpan apa yang telah kita ucapkan. Kecuali dia telah merekam suara kita atau memvideo kita. Berbeda dengan apa sesuatu yang kita kirimkan di media sosial. Itu zaman sekarang mudah. Bisa saja orang apa? Di screenshot ibaratnya. Atau misalkan di apa lain sebagainya. Yang jelas apa? Bukti-bukti bahwasanya kita melakukan suatu keburukan. Terlebih lagi apa? Ketika kita mencela perorangan, mencela kelompok, kabilah. Ini sesuatu yang besar ini. Dosanya. Mencela ini sebuah perbuatan dosa. Apalagi mencela agama. Bahkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala mengatakan daripada 10 pembatal keislaman, yang mana insyaallah di sini jamaah sudah tahu semua ya. Ada 10 pembatal keislaman. Yang mana misalkan orang melakukan salah satunya, maka dia telah keluar daripada agama Islam. Di antaranya adalah syirik, berbuat sihir, menganggap sesuatu ada perbuatan yang lebih utama daripada yang telah dicontohkan Nabi. Itu termasuk mengeluarkan dari agama. Dan satu lagi apa ini? Ketika seseorang mengejek agama, ayat-ayatnya atau nabinya, atau kebaikannya, thawab atau iqab, ketika seorang mengejek agama dengan sengaja, maka secara tidak langsung dia telah keluar dari agama Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul abillahi wa ayatihi wa rusulihi kuntum tastahzi'un." Katakanlah, apakah kalian berkata bahwasanya kepada Allah dengan Rasulnya, dengan ayat-ayatnya kalian bercanda? Lanjutannya apa? Ayatnya apa? Qad kafartum ba'da imanikum, karena sungguhnya kalian telah kafir daripada keimanan. Artinya apa? Keluar daripada agama Islam. Hati-hati. Bukan perkara yang mudah. Mengejek apa? Bercanda masalah agama. Meskipun hanya di media sosial, meskipun hanya sekedar poster-poster yang hanya lewat saja. Akan tapi apa? Ada unsur ejekan. Misalkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, menjelek-jelekan, ejekan dan sebagainya. Hanya sekedar apa? Lalu ketika disampaikan, kenapa demikian? Klarifikasi. Oh, afwan, saya hanya bercanda. Maksudnya seperti ini. Hati-hati. Kalau menurut beliau, Imam Syekh Muhammad Abdul Wahhab, itu telah mengeluarkan dia daripada keislamannya. Hati-hati dengan candaan kita. Yang mana bercanda kita harus bisa membedakan. Nabi SAW pun suka bercanda. Bahkan dengan Aisyah.
Banyak dikisahkan hadis-hadis yang mana Nabi SAW mengajak Aisyah bermain dan bercanda. Ini itu halal selama tidak ada hal-hal yang melanggar syariat. Bercanda sambil berbohong boleh tidak? Sedikit aja bohongnya, boleh nggak? Boleh, boleh ya? Ya nggak boleh tuh, nggak boleh. Bercanda sambil apa? Mengirimkan gambar-gambar yang diharamkan, boleh nggak? Nggak boleh, sama ini. Perbuatan dusta yang diharamkan. Atau bercanda misalkan saya mengirimkan apa? Orang yang sedang joget-joget lain sebagainya disertai dengan lagu-lagu apa lagi? Itu haram semua, itu hati-hati dengan postingan kita. Makanya berhati-hati. Yang sudah berlalu biarlah, banyak-banyak kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pasti semua pernah, pasti. Yakin. Karena media sosial itu sangat sulit. Apalagi sekarang semuanya ada iklannya, segala sesuatu yang lewat saja kan tidak sengaja. Baik yang sengaja maupun tidak sengaja. Hati-hati. Ini bahaya sekali tentang mencela. Karena kadang-kadang kita mencela seseorang itu syukur-syukur misalkan orang tersebut hanya diam dan tidak ada orang yang mengikuti apa yang kita ejekkan. Misalkan kita mencela fulan misalkan ejekannya apa? Yang jelek, kata-kata buruk. Lalu apa? Orang tersebut diam saja, bukan berarti dia ridho atau ikhlas. Dan ketika kita mengejek dia di media sosial pun, ketika dia diam, itu belum tentu tanda dia ikhlas atau ridho terhadap apa yang kita katakan. Masalah hati berbeda. Lalu apa lagi? Lalu kita misalkan kita ngejek seseorang tersebut, lalu ada orang lain yang juga ikut memanggil fulan dengan nama tersebut, yakin kita dapat pahala? Tidak, dosa. Apalagi misalkan orang tersebut marah, memanggil kita dengan ejekan lainnya, mengejek orang tua kita, mengejek bapak kita, keluarga kita, mengejek anak istri kita, membongkar aib kita. Kan ada orang kalau emosi beda ya sifatnya. Kita lagi ejek-ejekan, emosi karena berbagai hal masalah apa, lalu apa? Dia emosi, aib kita semua dibuka. Ah, dulu kamu juga seperti ini, anakmu seperti ini, dulu gini-gini dan sebagainya. Akhirnya apa? Semua aib dibuka. Awalnya cuma satu lisan saja, kata-kata, tulisan saja, hey gitu, apa gitu kan. Akhirnya apa? Karena orang emosi tidak suka, artinya apa? Terpancinglah semua. Yang lain pun ikut-ikutan, yang merasa berteman dengan dia, yang merasa berteman dengan kita pun ikut-ikutan membela kita. Aibnya semua dibuka, kejelekannya dibuka. Apa faedahnya buat kita? Mengejek orang lain, nggak ada faedahnya. Apalagi yang berhubungan dengan golongan. Hati-hati, golongan ini sangat sensitif. Kita gada-gada fulan, golongan seperti ini sesat. Meskipun itu betul-betul sesat, tidak boleh bagi kita, haram bagi kita memvonis apa? Seseorang itu sesat. Kalau belum apa? Turun daripada ulil amr atau pemimpin kita bahwasanya fulan tersebut telah sesat. Kalau memvonis golongan yang telah divoniskan bahwasanya dia sesat, tidak masalah. Orang misalkan orang Hindu di luar Islam, ya sudah, Hindunya di luar Islam. Tapi kalau satu persatu ini ya, jangan, kecuali sudah jelas dia kekafirannya, tidak masalah. Kalau sudah jelas kekafirannya, kalau tidak ya hati-hati. Apalagi kita tidak tahu agamanya. Ini bahaya kalau kita mencela golongan, karena golongan itu sensitif. Misalkan orang Sumedang mah, kieu-kieu gitu kan. Orang Cilembu yang ngomong, satu kepancing, ejek-ejekan. Akhirnya apa? Antara Cilembu dan Sumedang akhirnya jadi apa? Ada kerenggangan nanti. Meskipun di belakang, kadang ngomongin di grup lainnya, grup Sumedang ngomongkan, di grup Cilembu ngomongkan, itu disebabkan hal apa? Sepele, hal tulisan kita atau postingan kita tentang golongan, tentang kaum, apalagi tentang agama. Yang mana hati-hati tentang agama ini. Bahkan dikatakan, kata Allah Subhanahu wa taala, larangan bagi kita untuk mencela orang-orang kafir. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fa yasubbullaha 'adwan bighairi 'ilm." Janganlah kalian mencela orang-orang yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Mencela orang-orang non-muslim atau orang kafir. Tidak boleh bagi kita. Karena apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa yasubbullaha 'adwan bighairi 'ilm." Maka mereka akan mencela Allah Subhanahu wa taala dengan tidak ada ilmunya, dengan asal. Sering ya kita melihat misalkan agamanya orang lain, kenapa mereka punya Tuhan tidak diacuk misalkan dan sebagainya. Sering ya, Tuhannya di popoe, bahasa Sundana gitu kan, ada kan. Sederhana ya, hanya sebagai lelucon mengejek mereka agar mereka berpikir mungkin bahwasanya Tuhan mereka itu kok seperti itu.
Tapi apa? Ejekan yang kita buat, apalagi di media sosial, kadang-kadang apa? Justru menimbulkan sesuatu yang lebih besar lagi. Karena apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala, fa yasubbullaha adwan bighairi ilm, maka mereka akan mencela Allah Subhanahu wa taala dengan celaan yang jauh lebih parah, dengan tidak ada ilmu. Apa itu Tuhanmu dan sebagainya. Apa itu nabimu misalkan, dengan celaannya. Tentang diejek tentang istrinya lah, anak dan lain sebagainya. Nah, lebih parah lagi. Makanya dilarang bagi kita mencela orang-orang kafir. Meskipun hanya bernada candaan. Ngapain agama ini? Tuhannya aja di mana-mana banyak. Ada depan pintu. Tuhannya bisa, misalkan ada daerah yang kena gempa, kasihan Tuhannya mati kena gempa. Kan kita ada hal sederhana ya. Kalau orang-orang non-muslim juga marah bagaimana? Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jangan mengejek apa? Orang-orang yang beragama selain muslim, apalagi berhubungan dengan agama. Mereka bakal mengejek Allah Subhanahu wa taala. Sering ya di medsos. Kita sering lihat ya komen-komenan orang tentang ejekan-ejekan kepada orang non-muslim. Mengejek Tuhan, mengejek patungnya, berhalanya, sesembahnya. Lalu apa? Di bawahnya lagi apa? Orang kafir itu nggak mau kalah. Ejekannya jauh lebih hebat lagi. Yang diejek Allah lagi, sama Nabi lagi. Sepaket sama Al-Qur'annya lagi kena. Sebabnya siapa? Yakin dapat pahala kita ngejek Tuhan mereka. Justru apa? Dapat dosa. Makanya mending gak usah, gak ada faedahnya kita postingan-postingan seperti itu. Kalau Allah mau postingan yang hikmah, yang baik, yang bagaimana cara orang yang melihatnya, mendengarkannya bisa hatinya luluh dengan apa yang kita sampaikan. Makanya Allah Subhanahu wa taala pernah menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, "Wa in kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik." Kalau kamu berkeras hati, kekeh dengan dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang pun akan lari dari kamu. Dan bukti kita berlemah lembut ketika berdakwah, menyampaikan kepada keluarga baik itu siapapun, bukan hanya di dunia nyata saja, akan tapi apa di dunia maya juga, dunia media sosial sama. Menasihati dengan lemah lembut, mengucapkan dengan lemah lembut, mengirimkan dengan sopan santun, assalamualaikum, ya akhi, pak ini punten gitu kan, ya sopan santun. Bahasanya pun harus sopan. Jangan mentang-mentang di grup kita enak sebebas-bebasnya ngomong asal, toh nggak ada yang melihat, toh nggak ada yang melarang. HP saya, kiwat saya, ngapain ngelarang gitu kan? Nggak ada seperti itu. Iya, orang lain tidak bisa melarang, tapi malaikat Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa mencatat apa yang telah kita lakukan. Nauzubillahi min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni dosa-dosa kita yang disengaja maupun tidak disengaja yang disebabkan oleh perbuatan kita di media sosial. Amin ya rabbal alamin. Baik, yang selanjutnya apa? Yang keberapa? Yakin ke-6? Insyaallah ya, yang ke-6. Yang ke-6 adalah la takun masdaran lil isya'ah wa ta'aqqud min sihhatil ahadits wal qisasi wal akhbar. Jangan kita jadi sumber apa sih? Sumber yang memposting. Jangan kita jadi orang yang pertama kali memposting, kecuali kita sudah benar-benar yakin, telah tabayun bahwasanya hal tersebut benar. Bagaimana bahasanya? Jujur ya, Anda secara pribadi kalau disuruh baca, faham, menerjemahkan agak kurang memang. Maka untuk hal-hal yang sederhana, karena kita juga mengajarkan kalau di pondok itu bahasa Arab. Kadang menerjemahkan bingung juga artinya. Tapi tahu artinya loh seperti ini. Tapi menyampaikan agar orang lain tahu itu kadang-kadang agak bingung. Jadi mohon dimaklumi ya. Semoga bisa dipahami ya. Intinya seperti itu. Mudah-mudahan bisa. Bahwasanya jangan kita jadikan diri kita sebagai sumber daripada yang memposting. Bukan tidak boleh. Boleh. Syaratnya apa? Asal kita sudah ta'aqqud bisihhah. Kita yakinkan, kita sudah tabayun bahwasanya hal tersebut benar. Hal tersebut tidak ada unsur dosa di dalamnya. Baik itu tentang hadis, cerita, tentang kisos, tentang cerita-cerita atau tentang berita. Hati-hati. Baik berita apapun, agama maupun umum. Misalkan ada berita tentang di suatu daerah terjadi gempa bumi, kita takut dulu, kita cari dulu kabarnya. Jangan kita katakan apa tadi istilahnya, latah. Jangan suka latah. Pastikan dulu, tabayun dulu, benar gak? Jangan ujuk-ujuk, wah ini berita bahaya ini ya. Atau misalkan hati-hati,
dari badan apa tuh BMKG ya, bahwasanya di daerah ini akan ada gempa. Hati-hati tuh, takhwifun nas, menakut-nakuti manusia itu juga bahaya. Membuat orang lain takut tuh bisa jadi perbuatan dosa juga kalau tidak benar. Bahaya. Hanya menakut-nakuti orang jadi takut, takut sholat, takut baca Quran tidak tenang, mau beribadah lainnya tidak tenang, mau nyari nafkah takut. Karena apa? Takut gempa bumi, takut tsunami. Akhirnya dia disibukkan dengan hal-hal yang tidak belum tentu benar. Makanya kita takut dulu, benar nggak nih? Kita cari. Kalau sudah yakin kita benar, sumbernya benar, lalu apa? Mangga di share, mangga di posting, silakan. Jadikan status, mangga. Mau status Instagram, Facebook, status rumah, status apa lain sebagainya, mangga. Kalau sudah yakin kebenarannya, atau misalkan ada khobar-khobar kajian di Sumedang hari Minggu diliburkan cenah karena Covid ya, perpanjangan. Tabayun dulu ke pengurus masjid. Jangan ujung-ujung kita sebarkan. Hati-hati. Padahal kesempatan pahala buat kita ketika orang-orang lain datang ke majelis ilmu, tapi apa? Jadi malah sebaliknya. Karena apa? Info yang kita dapat tidak benar. Ketika ada info tersebut apa? Akhirnya orang-orang tidak mau datang ke kajian. Sehingga apa? Orang terhalang dari kebaikan. Dan ini yang bahaya. Dan ikhwati fillah, sebagaimana kita ketahui, misalkan kita mendapatkan sesuatu postingan apapun itu, baik itu yang buruk, berbau unsur kesesatan, atau tidak ada contohnya dari baginda Nabi Muhammad SAW, maka misalkan ternyata qadarullah kita tidak sengaja memposting hal tersebut atau mengirimkan hal tersebut ke grup, pasti pernah ya, saya pribadi pernah. Dan ternyata apa? Setelah berlalunya waktu kita ketahui bahwasanya hal tersebut tidak benar atau dusta. Kira-kira nih, di antara jemaah di sini ada nggak yang berusaha untuk melakukan apa? Konfirmasi lagi, atau malu? Kebanyakan kita apa? Malu. Apalagi media sosial. Kalau kita di dunia nyata, kita sampaikan kabar misalkan Sumedang mengaji libur hari Minggu karena perpanjangan apa? PPKM. Libur. Kalau kita sampaikan dunia nyata, yang mungkin hanya sampai kepada beberapa istilahnya daerah saja, tidak akan sampai jauh ke Bandung, ke Jakarta kalau kita sampaikan secara langsung. Berbeda dengan di media sosial, posting sekarang 1 menit lagi bisa jadi sudah di Arab Saudi, live kajian bisa jadi sekarang ada yang nonton di Amerika. Mungkin nggak? Mungkin. Ada yang nonton sana di Kanada, ada, bisa jadi. Di Malaysia ada yang nonton, bisa jadi. Begitupun kita menyampaikan, kita salah pun perbuatan dosa yang kita sampaikan, sama dosanya juga mengalir. Kalau kebaikan insya Allah mudah-mudahan menjadi pahala. Dan ketika ada keburukan yang sudah kita sampaikan dan ternyata itu ada sesuatu yang tidak benar atau sesuatu yang dusta, lalu kita berusaha untuk konfirmasi, itu sangat sulit. Taruhlah kita mengirimkan di satu grup, di grup Sumedang mengaji yang isinya terdiri dari 200 orang, kita postingkan, hati-hati dengan perbuatan ini, berhati-hati terhadap suatu kaum, misalnya suatu kelompok, bahaya, dia begini-begini. Ternyata apa? Yang kita postingkan itu tidak benar. Dan dari 200 orang ini, taruhlah 100 saja, yang lainnya cuek. 100-nya apa? Kirimkan lagi ke setiap grup. Dan dari grup tersebut menyebar terus-menerus. Taruhlah kita sudah mengkonfirmasi bahwasanya hal tersebut tidak benar. Kita kirim ke grup tersebut isi 200 orang. 100 orang ini, apakah kita yakin mereka mau untuk mengkonfirmasi bahwasanya hal tersebut tidak benar? Kebanyakan apa? Malu, udah nge-share yang salah, udah nge-share yang gak benar, karena takut di komen, yang benar dong, misalkan gitu sebagainya. Dari 100 orang ini ternyata yang nge-share cuma 20 orang, 80-nya gimana? Pahala buat kita, yakin? Enggak, dosa. Makanya hati-hati kalau nge-share apa-apa, pastikan dulu, pastikan gak ada yang diharamkan, pastikan gak ada yang menimbulkan dosa buat kita. Lihat dulu postingan, baca dulu, jangan ujung-ujung kita jadi pengen jadi yang pertama. Iya, yang pertama baik, berlomba dalam kebaikan. Kalau itu yakin kebaikan, kebenaran. Kalau tidak, sebaliknya justru jadi bumerang buat kita. Konfirmasinya sulit.
Mungkin postingan kita pertama tentang suatu dusta bisa jadi sampai ke Arab Saudi sana. Tapi postingan kita yang kedua tentang konfirmasi bisa jadi hanya apa? Sampai ke Cilembu, mandak di Bandung. Karena orang Bandung malu, mandak di Jakarta karena orang Jakarta juga malu. Lanjut, gimana? Yang ke sana taunya apa? Dusta tersebut. Di Indonesia ada seperti ini loh, orang Arab Saudi, orang Indonesia yang di Amerika misalkan taunya, di Indonesia ada seperti ini loh. Padahal apa? Berita dusta. Itu bahaya. Makanya takut tuh penting. Tanya dulu sumbernya dari mana. Bahkan kita pernah dari teman yang masya Allah orangnya, la nuzaki ala Allah, kita tidak mensucikannya atas Allah Subhanahu wa taala, maksudnya karena Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi orangnya baik, soleh. Beliau sekarang program S2 di Madinah, program fikih. Orangnya baik. Ternyata dia posting karena dari beliau terpercaya sumbernya, langsung kita posting banyak. Ternyata apa? Afwan, ana salah. Astagfirullah kata Nabi. Bingung juga kita. Akhirnya kita kirimkan lagi yang salah itu. Ya Allah alam, semoga Allah ampuni dosanya. Kalau tidak terkirim ke semua orang yang telah sampai. Karena tidak semua orang mau konfirmasi itu. Sulit. Makanya penting kita takut. Khobar, meskipun adalah tentang kebaikan. Meskipun ada yang mengatakan sholat seperti ini bagus sekali di bulan Rajab, puasa seperti ini bagus di bulan Sa'ban. Takut dulu ilmunya benar nggak, tanyakan kepada ahlinya. Benar nggak ini sholatnya, ada nggak? Jangan kita, wah ini sholat yang penting baik. Wah ini zikir di bulan Ramadan, ada zikir khusus katanya. Tanya dulu benar nggak? Jangan ujuk-ujuk, wah ini bagus nih sholat nih bulan Rajab nih, bulan yang mulia nih, pahalanya lebih banyak. Hati-hati. Atau puasanya nih bulan Sa'ban nih, ini bagus nih, posting aja. Jangan, hati-hati. Pastikan ada tidak contohnya. Jangan sampai kita beribadah tidak ada contohnya. Karena kita beribadah tanpa ada contoh dari baginda Nabi SAW, maka takut-takut apa? Amalan kita tertolak. Capek-capek kita keringetan bangun malam, pengen sholat, tapi ternyata apa? Tidak ada contohnya, kasihan. Mending antum tidur antum berpahala. Karena Allah Subhanahu wa taala niat antum istirahat untuk ibadah daripada antum bangun mengerjakan hal yang tidak ada contohnya. Hati-hati dengan postingan kita. Karena bisa jadi postingan kita bisa jadi naudzubillah min dzalik, naudzubillah. Misalkan banyak di antara kita sudah merasa beramal baik banyak di dunia nyata, bersedekah, sholat, perbuatan kebaikan yang dilakukan dia dengan diam-diam tanpa pengetahuan makhluk apapun, tapi ternyata apa? Bisa jadi di naudzubillah di akhirat nanti ternyata yang membuat dia terjerumus ternyata apa? Media sosialnya. Bisa jadi naudzubillah min dzalik. Apa yang dia lakukan dulu tidak dia taubati, tidak dia minta ampun, bermudah-mudah di media sosial. Hati-hati. Media sosial ini makanya bukan hal yang sepele. Jangan bermudah-mudahan, sama hukumnya seperti dunia nyata, baik emoji, apapun sebagainya, foto-foto. Apalagi kita sering ya foto-foto kawan kita, sahabat kita. Apalagi foto orang yang sudah meninggal, sering teman-teman itu kawan. Kemarin bahkan ada ya di grup itu, kita tegur juga. Foto apa orang warkop ya, tahu warkop DKI. Semuanya tahu lah, kita tidak usah kita sebutkan. Itu kan orang sudah meninggal. Sambil bertiga mereka gaya apa? Dijadikan gambar emoji. Terlepas orang yang melakukannya terdahulu, biarkan saja. Kita jangan ikut-ikutan nambah dosa. Itu orang sudah meninggal. Urusannya tinggal sama Allah, nggak perlu lagi tambah-tambahin dosa kita. Kita kirim pun belum tentu orangnya ridho. Hati-hati. Maka kita katakan bikin emoji, gambar orang, kirim foto pun termasuk. Misalkan kirim foto bapak-bapak ada di sini misalkan. Foto keburukan pastinya, bukan foto tentang misalkan kajian dan sebagainya yang tidak bagus. Itu hati-hati. Foto, video yang orang tanpa pengetahuan orangnya, yang orangnya tidak ridho dan menyebar mungkin, itu hati-hati. Bisa jadi apa? Penyebab dosa kita. Ya. Dan insyaallah yang terakhir adalah sebelum terakhir, qabla al-akhir yang ketujuh. Afwan. As-sabi' yang ketujuh bukan ya? Bukan ke-8 ya, yang ketujuh. Ij'al kalimat allati tursiluha syahidan lakum la syahidatan 'alaikum. Jadikanlah setiap kalimat yang kita ucapkan, yang kita kirimkan menjadi syahidan 'alaikum la syahidatan 'alaikum. Menjadi persaksian kebaikan bagi kita. Bukan persaksian keburukan. Jadikan setiap apapun yang kita kirimkan, kita tuliskan, kita postingkan, kita buat, itu menjadi apa? Persaksian kebaikan, bukan persaksian keburukan. Kalau ini tadi sudah kita sampaikan, bahwasanya apapun itu
Tolong jadikan semuanya kebaikan bagi kita. Karena media sosial ini adalah sesuatu yang sangat mudah bagi kita untuk apa? Meraih kebaikan. Share aja Semudang Mengaji. Ada Semudang Mengaji, tahu kan? Postingan di-share gampang. Pahala buat kita nggak pahala. Cuma sekedar status, kalau malu di grup status aja. Kalau bisa di grup-grup saudara kita, keluarga kita, Semudang share, bantu share. Bukan niat kita membuat populer Semudang Mengaji, enggak. Kita nyari pahalanya. Udah gratis, enak. Yang bikin poster orang lain kita nggak usah capek-capek. Tinggal bantu share aja, apa susahnya? Kalau Allah dosa yang bikin nanti ya, Semudang Mengaji ya. Ya sedang ya. Insyaallah ya. Gampang. Share kebaikan agar apa? Jadi pahala jariah bagi kita. Kita share misalkan ada jadwal kajian live streaming. Tiap orang yang menonton apa? Pahala bagi kita. Gampang, nggak kerasa. Malaikat tuh nyata terus pahala kita. Orang yang nonton dapat, orang yang mendengarkan dapat, orang yang datang karena sebab kita dapat pahala juga. Atau misalkan ada perbuatan kebaikan, misalkan keutamaan bersiwak, kita kirimkan. Karena Allah ketukkan hati dia, tiba-tiba apa? Banyak orang bersiwak karena sebab postingan kita, kiriman kita. Pahala nggak? Pahala. Terus lagi apa? Pahalanya kita nggak tahu. Itu yang masya Allah di media sosial ini. Kita nggak tahu. Ternyata apa? Ada ribuan orang yang dapat pahala dari apa yang kita sampaikan. Enak, nggak kerasa. Kita nggak tahu. Oh ternyata orang bersiwak karena sebabkan postingan kita. Begitupun sebaliknya. Ada orang yang berbuat dosa karena postingan kita, bisa jadi. Karena kita nonton sesuatu, kita postingkan. Akhirnya orang lain 1000, 2000, 100, 200 gak kerasa. Malaikat nyata terus sebelah kiri kita. Apa? Dosa. Gak kerasa. Makanya media sosial itu yang hati-hati, jauh lebih hati daripada dunia nyata. Kalau kita berbicara kepada orang lain dunia nyata, itu mungkin hanya beberapa orang saja yang tahu, beberapa orang saja yang sampai kepada dia. Jarang lah sampai jauh sana, sampai Jakarta, kecuali lewat telepon dan lain sebagainya. Itu pun sama, media sosial juga ujung-ujungnya. Beda sama dunia media sosial. Makanya kebaikan, keburukan itu hati-hati. Jadikan itu menjadi persaksian kebaikan bagi kita, jangan sebaliknya. Hati-hati. Hendaknya sebanyak-banyak mungkin, tapi pastinya apa? Telah kita cross check terlebih dahulu, telah kita teliti terlebih dahulu bahwasanya itu benar. Jangan asal saja, oh bulan Rajab puasa bagus nih, share aja dah. Ternyata apa? Tidak ada contohnya. Yakin pahala buat kita? Tidak. Kalla, sekali-kali tidak. Ya, hati-hati. Jadi persaksian buat kita. Dosa pun kayak gitu, gak kerasa. Kita ngerasa enjoy aja. Ternyata Allah ketika di akhirat nanti Allah apa? Beratkan timbangan keburukan kita. Ternyata apa? Kita dulu pernah posting keburukan. Capek kita malam, tiap malam bangun malam. Senin Kamis kita puasa, ada kelebihan rezeki kita infakkan. Ternyata apa? Postingan kita dulu tidak pernah benar dan semua orang melakukannya, semua orang menyebarkannya. Itu jadi pemberat. Nauzubillahi min dzalik. Itu media sosial sekarang. Bisa dibilang pedang bermata dua, sama kayak lisan. Kalau baik ya baik nantinya, kebaikan buat kita. Kalau buruk ya bisa membunuh kita sendiri, membuat kita buruk juga. Waktunya sebentar lagi ya. Baik. Lalu yang terakhir yaitu yang keberapa? Ats-tsamin. Yang ke-8 yaitu ij'al min nafsika miftahan lil khairi mughlaqan lisyarri. Jadikan diri kita kunci kebaikan dan wa mughfalan lisyarr, dan gembok bagi keburukan. Artinya apa? Ketika ada keburukan, kita yang termasuk orang yang pertama melarangnya. Ketika ada keburukan, ij'al li nafsika miftahan lil khairi aw mughlaqan lisyarr. Atau jadikan diri kita adalah kunci daripada kebaikan, bukan sebaliknya. Intinya seperti itu. Mangga yang dipahami saja ditulis. Artinya apa? Jadikan diri kita kunci kebaikan. Ini secara umum, sebagaimana tadi telah disampaikan. Hati-hati dengan segala postingan kita, baik itu hanya status kita, foto kita, istri kita dan sebagainya. Mungkin ada yang merasa, ngapain? Istri Anda dicadar kok. Mungkin kita merasa biasa aja ngeliat istri dicadar, karena mungkin kita biasa melihat lebih. Tapi bagi orang lain, mata istri kita, mungkin mata anak kita, itu sesuatu yang wow.
Makanya kita katakan bisa jadi karena sebab itu nafsunya, syahwatnya bangkit dan dia berbuat dosa. Karena sebabnya melihat postingan kita, padahal kita merasa biasa aja. Itu baru yang bercadar, apalagi yang enggak, yang wajahnya tampak, anak istri kita, apalagi cantik misalkan, masya Allah, yang melihat terpancing, dia tidak bisa memiliki, hanya mengangan-angankan, membayangkan saja, bangkit syahwatnya, berbuat dosa, maka apa? Dosa juga bagi kita. Punya anak yang cantik, yang soleh, disyukuri, bukan untuk dipamerkan. Disyukuri, dilindungi, diarahkan kepada kebaikan. Jangan bukan dipamer-pamerin. Diajarkan ngaji enggak, sholat enggak bisa, dipamerin iya, ngapain? Buat apa anak kita? Bahkan nanti pada hari kiamat nanti apa? Semuanya itu kabur. Anak, istri, ayah, ibu, semuanya apa? Saling kabur, saling menyalahkan di akhirat nanti. Karena apa? Ya gitu. Kalau mereka tidak apa? Saling mengingatkan kepada kebaikan dan keburukan juga. Hati-hati. Makanya di dalam Al-Quran apa? Al-khilla yawma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Pada hari itu orang-orang, jangankan orang-orang ini, jangankan para sahabat, al-akhilla, khalil itu lebih dekat dari sahabat. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Quran, wa kana Ibrahimu khalila. Ibrahim itu apa? Sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan akhilla itu orang yang sangat dekat, berdekatan sama sekali. Misalkan jamaah di sini sangat dekat satu sama lainnya. Al-akhil khalil dalam kebaikan. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din adun. Pada hari itu orang-orang yang sangat dekat apa? Bermusuhan di hari kiamat nanti. Karena apa? Karena mereka tidak saling mengingatkan pada kebaikan. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Makanya kalau kita persahabatan, pertemanan pun di media sosial lainnya, kalau tidak disebabkan karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, hati-hati di akhirat nanti. Saling tuduh-tuduh, saling tarik. Oh, kamu kan yang ngajak kan? Ente kan yang ngajak anak ke sana. Ente kan yang ngajak anak ke sana. Bukan ngajak kajian gitu kan. Berbeda kalau sebaliknya. Masya Allah, antum yang ngajak anak kajian ya, pahala. Kita saling nyalahkan nanti di akhirat. Kenapa antum begini? Oh, fulan ngajak. Kenapa antum begini? Alhamdulillah fulan yang ngajak anak gitu. Kenapa antum begini? Alhamdulillah fulan ngajak anak itikaf. Kenapa antum begini? Oh, fulan ngajak anak ke pasar gitu kan. Berbuat dosa dia di sana. Sama. Jadikan diri kita kunci kebaikan. Jangan menunggu orang lain untuk berbuat kebaikan. Jadikan diri kita. Ada postingan kebaikan, pastikan dulu cross check, kita kirimkan. Agar apa? Agar kuncinya dari kita, pahala mengalir bagi kita. Dan tutup serapat-rapatnya kesempatan keburukan. Dengan cara apa? Bitarkih tadi, meninggalkannya. Nasihati dia. Jangan diam saja, apalagi apa sampai keluar grup. Kalau orang kayak kita saja keluar grup, siapa lagi yang menasihati mereka, mengingatkan mereka? Lebih hancur lagi grup itu. Karena ikhwati fillah ikhwati fillah sekalian, makanya dikatakan akhir-akhir ini banyak sekali apa? Musibah-musibah yang menimpa saudara-saudara kita. Baik itu tanah longsor, banjir bandang, gempa bumi dan lain semuanya. Yang pastinya semua yang Allah timpakan kepada manusia tidak lain tadi bukan ada disebabkan apa? Kasabat aydin nas, disebabkan apa? Tangan-tangan manusia itu sendiri. Pasti. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka Allahu liyuhlikal qawma bidzulmin wa ahluha muslihun." Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengadab suatu kaum selama kaum tersebut apa? Ada orang yang muslih. Orang yang muslih ini apa? Orang yang senantiasa mengajak kebaikan dan mengingatkan agar orang menjauh kepada kebenaran. Mengamalkan ma'ruf nahi munkar, mengamalkan amal ma'ruf dan nahi munkarnya juga. Dan muslih ini, orang muslih ini beda sama orang yang soleh. Kalau orang soleh itu dia baik, tapi baiknya buat diri dia saja. Dan orang soleh ini biasanya disukai. Warga tuh pada senang, enak. Oh, jalma soleh, jalma bagur, selalu sholat, selalu zakat. Apa nih ya kalau agak lebih ya? Tanggung saya sedikit lagi insyaallah ya. Mohon maaf ya Bapak-bapak ya. Jemaah. Kita minta waktunya sedikit ya. Nah, orang soleh ini biasanya disukai sama warga. Kenapa? Kebaikannya buat diri dia saja. Orang berbuat dosa dia diam saja. Orang maksiat dia diam saja. Orang membuka aurat dia diam saja. Karena apa? Solehnya buat diri dia sendiri saja. Beda dengan orang al-muslih. Orang yang tidak hanya soleh diri saja, tapi apa? Mensolehkan orang lainnya. Ada maksiat dia ingatkan. Ada postingan buruk dia nasihati. Ada yang membuka aurat dia tegur. Ada yang tidak sholat dia ingatkan juga.
Sehingga apa? Orang seperti ini biasanya apa? Dibenci. Tapi kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Allah Subhanahu wa taala masih jaga kita semua dari semua musibah, bisa jadi disebabkan oleh apa? Mereka ini. Karena Allah Subhanahu wa taala katakan apa? Tidak akan pernah mengadab suatu kaum selama ada orang yang mengingatkan kepada amar ma'ruf dan nahi munkar. Itu orang itu biasanya dibenci. Ngingetin jadwal kajian, ngingetin orang perbuatan dosa, dibenci. Makanya orang-orang soleh yang cuma sholat sendiri saja, orang berdosa biasa saja hari-hari, itu biasanya enak. Hidupnya bahagia, orang lain pun pada tidak benci, suka sama dia, happy sama dia. Kenapa? Ya orang lain merasa bebas, berbuat dosa boleh, dan lain sebagainya. Makanya berbeda sekali. Maka kita jadikan diri kita kunci kebaikan. Agar apa? Agar Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan yang kita senantiasa sampaikan, kita ingatkan, dan keburukan yang senantiasa kita tutup rapat-rapat, kita jauhi. Semoga apa? Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga kita dari segala bentuk, kita, keluarga kita, tetangga kita, saudara-saudara kita, dari segala bentuk apa? Musibah dan mara bahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian kajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang sedikit bisa bermanfaat dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita taufik dan hidayahnya agar kita mudah untuk mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan, serta mengingatkan dan menyampaikan kepada saudara kita mungkin yang belum mengetahuinya. Mungkin cukup sekian kajian kita pada hari ini. Kalau ada kebenaran, semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, hak dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun apabila ada kesalahan, tutur kata, perbuatan yang kurang berkenan di hati para jamaah sekalian, kami mengucapkan astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Tsumma astaghfiru minkum jami'an. Kami mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian meminta maaf kepada jamaah sekalian. Kita tutupkan kajian kita pada hari ini dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.